JavaScript ya. Jadi JavaScript itu sebenarnya apa? Sebenarnya ini nantinya penerapannya mirip-mirip kayak kita menerapkan CSS. Jadi ada 3 model ya, kayak kita menggunakan CSS, ada inline, embedded, sama eksternal. Oke, itu. Nah, terkait yang pertama, JavaScript itu apa? Sebenarnya JavaScript itu asal mulanya berasal dari nama istilahnya LiveScript ya. Jadi pertama kali ada itu tahun 95. Itu dulu browsernya nggak secanggih sekarang. Dulu browsernya pakai istilahnya Netscape. Nah, jadi JavaScript ini sebenarnya hasil kolaborasi antara Netscape dengan Sun. Sun ya. Jadi Sun ini merupakan sorry, saya pindah tempat dulu. Oke. Nah, sebenarnya Sun ini masih dengar ya suara saya ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebenarnya Sun ini merupakan developer atau pengembang dari bahasa pemrograman Java. Nah, maka dari itu karena salah satu pengembangnya dari Java, terus dia kolaborasi dengan Netscape yang waktu itu pengembang browser, makanya istilahnya muncul istilah baru namanya JavaScript. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya awal kali dikenali JavaScript itu dikenali oleh Netscape Navigator yang waktu itu browser ya. Itu versi 2.0. Nah, sedangkan Internet Explorer itu baru melengkapi JavaScript-nya di versi 3.0. Nah, JavaScript ini sebenarnya dia sama halnya kayak CSS, jadi kode-kode script yang dia ditempelkan langsung di kode HTML-nya. Kemudian running prosesnya di sisi klien. Nah, fungsi JavaScript ini membuat kemampuan dokumen HTML menjadi lebih luas. Jadi salah satunya fungsi JavaScript adalah bisa dia validate atau memvalidasi masukan-masukan pada formulir yang dikirim ke server. Oh, maaf sih. Jadi sebelum dikirim di server itu divalidasi dulu lewat JavaScript karena runningnya di klien ya. Nah, kemudian dengan adanya JavaScript kita bisa membuat website menjadi lebih interaktif. Itu sih. Nah, kemudian JavaScript ini karena dia runningnya sisi klien, jadi dia sangat bergantung pada browser. Jadi kalau browsernya nggak support JavaScript ya nggak jalan. Contoh dulu, kalau sekarang sih hampir semuanya support ya. Kalau dulu ketika kita menggunakan Chrome, Mozilla Firefox itu belum tentu sama-sama scriptnya running di kedua browser ini. Bahkan dulu beberapa batasan itu masih dimiliki oleh Internet Explorer. Jadi kebanyakan JavaScript-nya nggak running di IE itu, seperti itu. Nah, sama halnya kayak CSS maupun HTML, jadi JS ini dia nggak butuh kompilator atau penerjemah khusus yang digunakan untuk menerjemahkannya. Jadi kayak C++, Java itu kan butuh kompilator, tapi kalau JS nggak perlu. Nah, ini. Jadi ada beberapa perbedaan mendasar terkait JavaScript sama Java ya. Jadi kalau JavaScript itu dia interpretasinya langsung di browser, kemudian Java, kalau Java kita butuh JVM, butuh JDK, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau JavaScript dia langsung integrated dengan HTML, kalau Java dia masih terpisah dengan dokumen HTML-nya. Baru nanti dia dipanggil ketika kita manggil kode HTML. Kemudian kalau JavaScript beberapa bahasa dan karakteristiknya sifatnya terbatas. Sebentar tak approve dulu, ada temen masuk. Nah, saya lanjut lagi. Tuh. Kemudian kalau Java dia secara karakteristik lebih luas.
daripada JavaScript. Kemudian JavaScript dia hubungannya lebih dinamis dan dia mereferensikan dari banyak objek. Kemudian kalau Java dia semuanya hampir hubungannya secara statis. Statis ini berarti objeknya harus ada ketika programnya di load. Seperti itu. Kalau JS dia kode programnya bisa diakses, kalau Java enggak. Jadi maksudnya kode program bisa diakses itu ketika kalian buka web, kemudian kalian inspect elemen, itu JavaScript-nya kan pasti bisa dilihat kan. Nah, tapi kalau Java ketika kalian sudah deploy ke .jar, kalau desktop .jar ya, kalau web biasanya .war, itu kode programnya udah nggak bisa diakses kecuali kita pakai namanya decompiler. Nah, decompiler itu nggak semuanya juga akan terbuka seperti itu ya. Jadi nggak, maksudnya Java nggak bisa diakses itu kalau sudah dia berubah menjadi bentuk aplikasi. Tuh. Terus kemudian JS ini secara konsep mudah dipahami karena nanti secara bahasa mirip dengan visual maupun Java maupun C. Seperti itu. Kemudian JavaScript sifatnya case sensitif, jadi membedakan huruf besar huruf kecil itu sudah beda arti lain. Jadi kalau kalian bikin variabel ada huruf besar huruf kecilnya, itu sudah beda arti. Tuh. Sama kayak C, dia C dan Java ya. Jadi kalau JavaScript diakhiri dengan titik koma. Nah, ini salah satu contoh ketika kita bikin JavaScript. Ini kalau kita ingin bikin JavaScript secara embedded. Jadi biasanya kalau embedded itu diletakkan di sebelum tutup tag body. Tuh, ditaruh sini. Jadi script language JavaScript. Terus stripnya diletakkan di antara tag tersebut. Nih, ini salah satu contoh meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML ya. Jadi contoh nih, kayak gini. Alert halo berarti kita bikin kayak notif halo gitu. Caranya begini. Nah, terus ada eksternal JavaScript. Eksternal JavaScript itu ketika kita bikin kayak gini. Jadi sama kayak eksternal CSS, jadi filenya terpisah. Kalau CSS kan kita bikin file baru, ekstensinya ada CSS. Tapi kalau apa itu yang JavaScript, kita bikin file baru ekstensinya .js. Di belakangnya dikasih ekstensi .js. Nah, ini cara manggilnya gini, script language JavaScript source nama nama filenya tuh. Nah, terus JavaScript sebagai bahasa berorientasi objek, jadi JavaScript ini juga dia memiliki objek-objek. Sama halnya kayak ketika kita belajar Java persis. Tapi nggak seberapa perlu kita mendalami secara objek karena kita nanti nggak semuanya akan dipanggil secara objek. Contohnya seperti ini. Nah, nama objek itu kayak gini, window.default status. Window ini objek tapi bawaan dari JavaScript. Default status ini nama kayak nama propertinya. Nanti selain nama properti ada istilahnya nama apa ya? Nama metode atau nama function. Tuh. Nama properti ini lebih ke arah nama variabel. Nama variabel. Tapi ini bawaan dari JavaScript. Nah, terus kemudian metode. Kalau metode dokumen ini nama objek bawaan JavaScript. .write itu berarti kita kayak kita bikin metode untuk mencetak write. Seperti itu. Nah, terus JavaScript juga bisa digunakan untuk event handler. Jadi kayak on mouse over, on mouse out itu bisa kita bikin ya. Bisa kita bikin sebagai penanganan kejadian atau event handler dalam suatu JavaScript. Nah, contohnya kayak gini. Kita bikin kayak di Java itu option pin ya, tapi JavaScript kita bisa bikin kayak gini. Namanya prom kalau di JavaScript. Kalau di Java kan namanya option pin. Namanya prom kalau di JavaScript. Oke. Sama, kita juga bisa bikin alert, window.alert nanti keluarnya kayak gini.
Terus kemudian window.confirm keluarnya kayak gini. Nah, nama variabel nggak perlu saya jelaskan karena nama variabelnya sama halnya ketika kita belajar di bahasa pemrograman lain. Sama persis penulisannya, tata caranya, letaknya itu sama persis. Cuman kalau di JavaScript penamaan variabel itu dikasih depannya namanya var. Var sama nama variabelnya. Jadi modelnya kayak PHP. Jadi untuk tipe datanya nggak terlalu di apa ya, nggak terlalu harus dideklarasikan, nggak. Jadi kalian bikin var variabel apa itu bisa bebas kalian isi, apa itu isinya apa, tipe datanya apa itu bebas. Kayak gitu. Terus kemudian, nah, variabel global lokal saya kira semuanya udah tahu ya. Jadi sudah pelajar di pemrograman terstruktur maupun BPU. Jadi kalau global dia bisa diakses di semua function, pendeklarasiannya pun di daerah global ya, istilahnya dia di luar function, jadi semua function bisa mengakses. Tapi kalau lokal dia di dalam function, hanya function yang mendefinisikan variabel tersebut yang bisa mengaksesnya. Untuk function lain nggak bisa. Tuh, itu sih. Ini operator sama sih. Jadi kalian nanti nggak nggak perlu belajar banyak karena semua sebagian udah kalian pelajari di pemrograman sebelumnya. Agar lebih mudah ya, agar lebih mudah. Kita bisa bikin kayak gini. Contoh nih, eh, contoh JavaScript ya. Bentar. Apa?
Oke, saya share screen contohnya dulu ya. Eh, kelihatan layar saya? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. ini adalah salah satu contoh JavaScript ya. Contoh JavaScript di mana di contoh ini ya. Contoh ini kita bisa lihat kita pakai yang namanya onClick. OnClick. OnClick ini dia istilahnya event handler. Event handler itu jadi dia baru ada kejadian ketika diklik baru dia di running prosesnya. Selain onClick ada onChange, ada onMouseOver dan masih banyak lagi. Seperti itu. Jadi contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini ya. Punya P-nya ID demo. Kemudian ketika kita klik langsung .dokumen.get element by ID berarti kita nyari yang ID-nya demo. .inner HTML berarti isi HTML-nya sama dengan hello JavaScript. Berarti ketika kita klik maka dia akan mengubah yang tag HTML yang demo ini, yang ID-nya demo berubah menjadi isinya hello JavaScript. Seperti itu. Dan berhubung dia dimasukkan ke dalam apa itu? Ke dalam tag-nya berarti dia tipenya adalah sifatnya apa ya? Dia sifatnya inline. Jadi dideklarasikan langsung di dalam tag-nya itu inline. Jadi contohnya kayak gini. Kita refresh. Jadi ketika kita klik maka dia berubah menjadi hello JavaScript. Nah, hello JavaScript kayak gini. Nah, selain kita menggunakan apa itu memanggil teks kayak gini, kita juga bisa bikin namanya image. Kita bisa bikin image. Contohnya kayak gini ya. Kita bikin ya. Contoh kita punya image apa ya? Batman ini, batman.jpg. Berarti kita bisa tambahkan kayak gini. Nih, kayak gini ya. Ini tak ganti div aja biar lebih global. Kita ganti dengan inner HTML. Batman.jpg ya. Coba ketika kita running apakah berubah? Klik me, nah kayak gini. Jadi dia langsung berubah menjadi apa itu yang sesuai kita inginkan. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya fungsi JavaScript itu kita merubah sesuatu tanpa harus melakukan reload atau refresh halaman. Tuh. Jadi fungsinya JavaScript lebih arahnya ke situ sih. Jadi kita bisa reload sesuatu tanpa istilahnya reload halaman. Kalau saya klik di sini kan kita nggak perlu reload halaman ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi. Contohnya ini image. Kita bisa ubah lagi. Tulisan gini ya. Jadi kita ganti di sini hello.js. Ini. Nah, ketika kita refresh, kita udah punya dua button, image ini, tulisan ini, image ini, tulisan ini kayak gini. Kita bisa lakukan sesuatu tanpa harus melakukan refresh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Paham semua sampai sini? Sampai sini paham semua? Mbak. Oke, itu yang terkait inline. Ini inline ya. Terus kemudian kita bisa bikin yang namanya embedded. Embedded itu JavaScript-nya kita deklarasikan dulu di sini. Script gini. Nah, script gini. Nah, setelah kita deklarasikan, kita bikin function baru. Contohnya function function cetak gambar. Gini. Nah, kita bisa bikin function kayak gini. Ini document.get elemen ID-nya kita copy. Kita bisa bikin kayak gini sih. Jangan lupa dikasih titik koma. Terus kasih lagi function. Oh, ini aja sih, sorry. Nih, nah. Ini on kliknya tinggal, cetak gambar. Image ini kita masukkan cetak gambar, berarti tinggal panggil aja cetak gambar gini. Selesai. Ini satunya cetak tulisan. Ini sih. Nah, ini yang kita namakan, kita belajar bikin embedded dengan menggunakan function. Kita bikin gini. Nah, ini dia akan tetap pakai. Oke. Ini ya, ini untuk apa itu? Cetak gambar ya. Ini untuk cetak gambar, cetak tulisan. Jadi kita bikin function dulu di embedded JavaScript-nya, nama fungsinya apa, terus kemudian fungsinya kita panggil di sini. Gitu. Oke, selain kita belajar kayak gitu, ini sebenarnya bisa kita bikin ID demo, image-nya ini bisa kita bikin di sini contoh nih. Selain kita pakai inner HTML, kita bisa ubah style CSS-nya. Style gini. Ya kan? Nah, contoh kita bikin border radius ya. Jadi kalau border radius kan kita bisa bikin kayak gini, style border radius. Border kebanyakan radius kayak gini ya. Dengan penulisannya kayak gini. Biasanya kita isi 15 pixel. Ini border radius itu fungsinya kan bikin ya agak isinya kayak gini. Nah, border radius perlu saya kayak gini, tapi kalau kita tulis di JavaScript kita nggak boleh pakai strip. Stripnya kita hilangkan, cuma kata apa itu huruf setelah stripnya kita pakai huruf besar. Ini. Radius kita isi namanya 15 pixel. Nih. Cetak gambar, jangan cetak gambar ya, kita ganti cetak kotak, cetak oval itu aja. Border radiusnya tadi 15. Ini kita ganti menjadi 40 ini contoh ya. Contoh, ini cetak gambarnya kita ganti cetak kotak. Nah, contohnya kayak gini.
Oke, kita refresh, image-nya kita cetak kotak. Nah, jadi beda ya. Berubah ya. Contoh default-nya border radius-nya kita hilangkan aja nih. Biar ovalnya kelihatan, kita kasih 60 deh. Ini. Nih. Itu sih, itu JavaScript salah satu contohnya. Kita pengen bikin stylenya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham semua? Paham semua? Paham, Pak. Bentar Paham, Pak, Pak. reconnect Pak. Sing reconnect iku otake apa nganune? Otaknya Apa? Pak baru bangun. Oh, tak kira Loh, ya. internet. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Ini secara embedded. Embedded itu kodenya berada di dalam satu file Mas Yan, embedded. Terus kita juga bisa bikin namanya apa ya? CSS. Kita bikin CSS baru namanya Oxaris ya. Oxaris CSS. Kok CSS, sorry, JS. Oxaris.js. Nah, Oxaris.js ini kemudian kita buka di sini. Nah, contohnya mudah. Kita bikin eksternal JavaScript di sini di namanya Oxaris.js. Tinggal ini kita pindahkan aja. Ini, guys. Selesai ya kan. Terus kita tinggal deklarasikan manggil Oxaris.js. Nah, kemudian source kalau nggak salah ya. Source-nya source-nya kita bikin Oxaris.js. Sama, jadi kita langsung kita udah manggil ini. Ini sih. Gini, jadi sama, fungsinya sama. Ini untuk yang eksternal. Jadi kita udah belajar inline yang di sini tadi, kemudian embedded yang kita deklarasikan di sini, kemudian eksternal yang kita panggil dari sini. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak, tanya. Ya. Kalau berarti kalau misal itu kan udah eksternal eksternal JS. Terus kalau mau manggil eksternal CSS berarti tinggal di import lagi ya, Pak. Tinggal di sini aja di bagian head. Tinggal di link. Kalau eksternal CS link ini. Terus nanti CSS-nya tinggal dia panggil gitu aja. Itu sih. Jadi kita nggak melulu harus manggil CSS atau JS-nya dulu atau yang mana dulu. Kita manggil bareng-bareng, JS-nya lebih dari satu kita panggil bisa, CSS-nya lebih dari satu kita panggil bisa. Gitu sih Mas. Oke, makasih Pak. Yuk. Ada yang lain? Ada yang ditanyakan? Jelas semuanya? Jelas sampai ini? Oke, berhubung kayaknya kalian entah apa itu paham atau masih reconnect. Jadi saya anggap masih reconnect aja biar adil ya. Jadi supaya bisa habis ini kalian coba
model JavaScript kayak terserah kalian ya. Nanti tinggal dicari aja di W3 School banyak. Ini nanti tak share kode programnya sama sekalian PPT-nya tadi. Nanti habis ini silahkan dicoba. Kalau ada yang bingung silahkan langsung bisa tanyakan saya. Gitu ya. Siap, Pak. Oke, gitu. Ini Meet-nya tak tutup ya. Ini habis ini tak share di Classroom. Kalian coba aja nanti kalau bingung langsung WA saya. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima Pak, aku kasih. belum absen, Pak. Sopo? Rafael, Pak. Wah, iki wis telat iki. Ya apa Rafael? Saya juga, Pak. Screenshot sendiri. Gak apa-apa, Ketiduran, nanti Pak. tak absen. Aku kelihatan Oh, siap, tadi siap. siapa yang anu. Data screenshot chatnya. Apa itu? Di people-nya udah tak screenshot. Tenang aja. Barusan masuk ya, Pak. Iya ya, tenang aja, Vel. Nanti kalau Siap, absenmu Pak. kurang ya paling nggak bisa UTS gitu aja. Waduh. Aneh, Pak. Oke gitu ya, tak tutup mic-nya ya. Habis ini dicoba Ya, dulu ya. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kono ojo ngebus ae, Vel. Turun kan. Oksar mau dijelaskan lagi. Oke, tugasnya BP di Kemulon Andi. Alamat kamu tuh. Iya. Bukan sih, Om.